Selamat pagi, salam sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang hadir pada saat ini. Kiranya kita semua memperoleh berkat Tuhan melalui kebaktian ini. Pada kebaktian hari ini, Jemaat GKP Dayakolot dilayani oleh Pendeta Klip Edward Kasakean SSI. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi para pelayan yang melayani dalam kebaktian hari ini, kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita menyimak beberapa warta jemaat berikut ini. Sehubungan dengan penyebaran virus corona, serta memperhatikan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Sinode GKP tentang pencegahan dan penularan virus corona, maka kegiatan peribadahan baik kebaktian minggu, sekolah minggu, kebaktian rumah tangga, dan kebaktian kategorial yang lainnya hanya untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing sampai akhir bulan Juni 2020. Mari kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam proses pengobatan dan dalam proses pemulihan. Saudara Andika Juni Cesar, Ibu Sri Hartati, Ibu Ata Kekotoni, Ibu Sri Sudaryati, dan Ibu Ode Sariningsih. Kiranya Tuhan memberkati pengobatannya dan memberi kesembuhan. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam slide berikut ini. Demikian warta jemaat ini. Untuk informasi dan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat seusai kebaktian atau dapat di nomor telepon yang tertera di warta jemaat. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian kita pada pagi hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syukur dan sekaligus doa pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan sukacita. Di tengah-tengah berbagai kondisi kehidupan kami, kasih dan penyertaan-Mu, berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Melalui nafas kehidupan, kesehatan, maupun juga berkat-berkat jasmani, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pertama juga berkat di mana kehadiran orang-orang terkasih kami, baik pasangan kami maupun juga anak-anak kami, yang boleh terus bersama-sama dengan kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, di waktu yang sudah kami jalani dalam sepekan ini. Kami mensyukuri semua itu ya Tuhan. Bahkan ketika kami sakit, ketika kami mengalami kesulitan, penderitaan kehidupan juga, kami bersyukur karena Engkau hadir menolong kami dan menguatkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mohon pengampunan kepadamu. Karena kami sadar di tengah-tengah kehidupan kami, ada banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami menyakiti hati sesama kami. Kami menyerahkan diri kami sujud di hadapan-Mu. Seraya mohon pengampunan. Kiranya Engkau mau mengampuni kami dan menguduskan kami. Sehingga ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kami layak di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan perlengkapi kami, agar kami dapat bukan hanya membaca tapi juga mendengar dan lebih lagi melakukan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar benar-benar kami layak dan mampu untuk melakukan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari Injil menurut Matius, pasalnya yang ke-28, ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Injil menurut Matius pasal 28, ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah bacaan Alkitab kita, yang berbahagia adalah mereka yang melihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu dengan kuasa Tuhan jadi pekabar baik. Saudara, kita tiba pada akhir kisah Injil menurut Matius. Di sini kita membaca kata-kata Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya. Dan dalam pertemuan terakhir ini Yesus mengungkapkan 3 hal. Pertama,
Dia meyakinkan mereka, para murid-muridnya itu akan kuasanya. Tampaknya Yesus menyadari ada beberapa dari murid-muridnya itu yang masih ragu-ragu dalam dirinya. Sedangkan sudah saatnya dia kembali ke sorga, Oleh karena itu, ia kembali menegaskan kuasa yang ada dalam dirinya. Bahwa tidak ada satupun yang ada di luar kuasa dia. Baik yang telah mati dan juga dia mengalahkan kematian itu sendiri. Makanya seharusnya tidak perlu lagi ada keraguan-raguan dalam kehidupan para murid. Seharusnya tidak ada lagi. Kalau mau kita pikir-pikir, murid Yesus saja yang sudah melihat, menyaksikan berbagai macam karya Kristus dan juga menyaksikan sendiri kebangkitan Kristus dan berhadapan dengan Kristus yang sudah bangkit itu ternyata masih ragu dengan kuasa Kristus, dengan diri Yesus. Kalau kita pikir-pikir, bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita? Tidak bisa dipungkiri saudara, kita pun bisa mengalami keraguan-raguan akan Kristus dalam diri kita. Kita punya keraguan mungkin akan kuasa Kristus sehingga iman kita mungkin bisa goyah. Apalagi ketika ada kesulitan, kesusahan maupun juga yang salah, kesuksesan juga melanda hidup kita. Jangan-jangan di tengah-tengah situasi itu kita pun juga menjadi ragu-ragu akan Kristus. Makanya ketika itu terjadi seharusnya kita menengok ke belakang Bapak Ibu Saudara. Menengok pada sejarah kehidupan kita masing-masing ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita menengok itu melihat lagi perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, seharusnya keraguan yang ada dalam diri kita itu seharusnya sirna. Karena itu di sana ketika kita melihat tadi ya perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, pasti kita akan bisa melihat, menjumpai bagaimana kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kita, yang memampukan kita di sepanjang jalan yang sudah kita jalani hari lepas hari di masa yang lalu. Lalu yang kedua, Yesus mengutus dan memberi mereka suatu tugas. Tugas untuk memberitakan karya Kristus kepada banyak orang supaya seluruh dunia menjadi muridnya. Saudara, sebenarnya teks ini yang kita baca sebenarnya masih diperdebatkan. Karena beberapa ahli tafsir Alkitab justru menyatakan bagian ini ditambahkan pada zaman masa kolonial. Ya, di luar dari fakta bahwa ini masih diperdebatkan, tetap saja ini dapat dihubungkan dengan peran murid Kristus. Peran-peran murid sebagai terang dan garam dunia. Bukankah para murid Kristus harus menjadi agen-agen perubahan? Tadi ya, garam dan menjadi terang dan garam dunia berarti kan menjadi agen-agen perubahan seharusnya dalam kehidupan kita. Dalam dunia kerja Bapak Ibu, terkadang kita diutus oleh perusahaan kita untuk tugas keluar. Mewakili perusahaan. Dan ketika itu kita diberikan kuasa untuk memutuskan dan bahkan terkadang harus bertindak itu ya, atas nama perusahaan dan lain sebagainya. Kesuksesan atau kegagalan kita dalam melakukan tugas itu adalah kesuksesan dan juga kegagalan perusahaan. Karena kita mewakili, kita membawa nama perusahaan itu. Nah tadi ya, kita diberikan tugas oleh perusahaan itu. Bukankah demikian yang sedang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Perusahaan yang memberi tugas, Yesus. Dan yang diberi tugas adalah, karyawan yang diberi tugas adalah murid-muridnya. Para murid. Mereka diberikan tugas dan juga diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus dalam menjalankan tugas mereka. Yaitu tugasnya menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Dan dikatakan juga membaptiskan dan mengajarkan semua orang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Seperti yang diperintahkan Kristus kepada mereka. Saya sih tidak mau menjelaskan soal tugas itu ya, tugas yang diberikan oleh Yesus. Tapi justru
soal penugasan. Penugasan Kristus kepada para murid Yesus ini. Karena dalam penugasan ini mereka tidak boleh lupa. Mereka tidak boleh lupa bahwa mereka mengemban kuasa dari Yesus. Dan yang harus dinyatakan kepada banyak orang adalah tentang Yesus, bukan tentang mereka. Ini yang harus dinyatakan adalah Yesus, bukan diri mereka sendiri. Yang dinyatakan adalah kepentingan Yesus, bukan kepentingan mereka. Bukan ego mereka, bukan nama mereka sendiri. Saudara, kalau kita lihat ini menjadi godaan para murid Yesus pada zaman dulu maupun juga buat kehidupan kita secara pribadi atau dalam pelayanan kebersamaan kita di persekutuan kita di Gereja Kesempasunan Jemaat Dayakolot kita ini. Kita tergoda untuk menjadikan kepentingan kita sendiri, kita bisa tergoda. Kita bisa tergoda untuk menjadikan kepentingan kita sendiri atau kebesaran nama kita sebagai sebuah tujuan utama dalam hidup kita. Atau juga dalam pelayanan kita, Bapak Ibu. Bukan lagi Kristus, bukan, tapi tadi kita tergoda untuk membesarkan diri kita, nama kita di balik apa yang kita lakukan itu. Harus kita akui, terkadang kita memberi dengan tangan kanan tapi tangan kiri masih cari tahu, masih harus diakui juga. Bukankah firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita ya, ketika kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Artinya kan bahwa tangan kita sendiri yang satu aja nggak boleh tahu, maka orang lain seharusnya nggak usah tahu. Artinya bahwa sebenarnya kita sedang diajar untuk tidak menyombongkan diri atau tidak meninggikan diri dengan apa yang kita lakukan. Tadi tangan kita sendiri saja tidak perlu tahu apalagi orang lain, tidak usah cari nama. Karena jika sudah seperti itu, maka bukan lagi Kristus yang kita sedang wartakan dalam kehidupan kita. Bukan, tapi diri kita sendiri. Kalau kita bertanya apakah memang ini yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita secara pribadi maupun juga dalam persekutuan kita. Tapi lagi juga dalam kehidupan pelayanan kita sebagai para pelayan Kristus. Karena jika itu yang terjadi, maka saya katakan ya kita harus bertobat. Mengubah orientasi cara pandang kita dalam menjalani hidup kita ini, dalam menjalankan peran pelayanan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Entah kita sebagai majelis jemaat, sebagai komisi, sebagai pribadi-pribadi yang melayani di tempat pekerjaan kita, atau juga di tengah-tengah masyarakat, di mana kita hadir. Lalu yang ketiga saudara, yang terakhir Yesus menjanjikan mereka akan kehadirannya agar benar-benar tidak ada lagi keraguan-raguan dalam diri murid-muridnya. Terutama agar mereka mampu menjalankan tugas mereka, mewartakan Kristus di tengah dunia kita ini. Minggu lalu saudara kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus pada murid-murid Kristus. Kita percaya bahwa Kristus juga memberikan kita masing-masing rohnya yang kudus, agar kita tidak lagi ragu-ragu. Apalagi di tengah-tengah dunia kita saat ini ya. Kita mungkin punya keraguan-raguan. Mampukah kita menjalankan tugas panggilan itu? Mampukah kita menjadi agen-agen perubahan, menjadi terang dan garam bagi dunia kita ini? Atau apakah Allah menyertai kita, mampukan kita? Seringkali kan itu yang terjadi. Kita punya keraguan-keraguan yang begitu banyak. Justru pada saat ini pembacaan kita menegaskan, menguatkan kita sebenarnya. Bukan hanya murid-murid zaman lalu yang diberikan Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu, supaya mereka mampu untuk melayani, untuk mewartakan. Tapi demikian juga kita. Dalam diri kita masing-masing Tuhan berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan mampukan kita. Maka mari
Jangan kita ragu-ragu lagi. Jangan kita takut apakah Tuhan menyertai kita, tidak. Tuhan menyertai kita sepanjang kehidupan kita, di waktu lalu, hari ini, dan esok selanjutnya. Kiranya itu menguatkan kita untuk terus bisa melayani, memberi diri, dan berkarya bagi masyarakat, bagi gereja, bagi Tuhan terutama di tengah-tengah hidup kita saat ini. Kiranya kita menjadi pewarta-pewarta, pekabar Injil, pekabar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita bagi banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam rangka mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang kita nyatakan melalui persembahan syukur kita yang dikumpulkan di rumah masing-masing, yang nantinya akan kita kumpul bersama ketika ibadah dapat kembali dilakukan bersama. Persembahan syukur dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening bank gereja berikut ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari PKJ 148 bait 1. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripadamu. Kini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami bersama-sama berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Dalam pekerjaan kami, dalam segala tugas tanggung jawab kami selaku orang tua, dalam mendidik, membesarkan anak-anak, dan juga mencari nafkah. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus mampukan kami dalam melakukan tugas tanggung jawab kami itu dengan penuh kesetiaan. Sehingga keluarga kami senantiasa juga boleh bertumbuh, berkembang bersama-sama. Berkati kami, berikan kami segala yang kami butuhkan untuk menunjang kehidupan keluarga kami. Dan juga terutama Tuhan, mampukan kami untuk dapat hidup saling mengasihi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Dan juga kami berdoa buat anak-anak kami yang saat ini dalam proses ujian akhir semester maupun juga bagi anak-anak kami yang akan menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Berkati mereka semua ya Tuhan, dalam masa muda mereka, perlengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau saja. Sehingga dalam situasi seperti ini, meskipun mereka harus terus di rumah, mereka tetap dapat berkarya, bersukacita bersama dengan keluarga, bersama dengan kami. Bapa, kami juga berdoa saat ini bagi kehidupan persekutuan kami di GKP Jemaat Dayakolot ini. Terutama bagi Saudara Andika Juni Kaisar, Ibu Sri Hartati, Ibu Ata Keketoni, Ibu Sri Sudaryati, Ibu Ode Sariningsih, yang dalam proses pemulihan karena sakit penyakit yang mereka harus jalani saat ini. Jamah mereka ya Tuhan, berkati setiap makanan obat-obatan, pakai para dokter untuk bisa juga menolong mereka untuk mendapatkan pemulihan.
Kiranya Engkau memberikan yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pengobatan ini. Dan juga bagi keluarga-keluarga mereka masing-masing yang senantiasa membantu, memberikan terbaik juga, berkati mereka dalam bersama-sama untuk menunjang pengobatan itu. Kami juga bersyukur bersama dengan setiap pribadi lepas pribadi yang dalam sepekan ke depan ini Engkau tambahkan usia mereka. Kiranya kasih sukacita senantiasa hadir seperti di waktu yang lampau, sehingga mereka yang Kau tambahkan usianya boleh senantiasa juga mengucapkan segala puji dan syukur dan memberikan terbaik kepada Engkau melalui kehidupan keluarga dan juga di tengah-tengah persekutuan dan masyarakat di sekitar mereka. Bapa, kami berdoa bagi pelayanan kami bersama-sama. Kiranya melalui setiap ibadah-ibadah yang dapat dilakukan melalui online, kami semua, jemaat-jemaat dapat terus bertumbuh dan dikuatkan untuk terus berkarya, bekerja, melayani, dan menjadi berkat bagi sesama. Melalui kebaktian-kebaktian yang dapat kami lakukan, itu semua kiranya menjadi kekuatan kami bersama. Dan juga Tuhan, berkati para pelayan-pelayan-Mu, majelis jemaat yang terus berupaya melakukan yang terbaik di tengah situasi penyebaran virus corona ini. Mampukan kami semua untuk benar-benar melihat berbagai macam kebutuhan dan berupaya untuk menjawab semuanya itu sesuai dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Kami juga berdoa bagi masyarakat sekitar kami. Ada banyak persoalan yang terjadi tengah-tengah masyarakat kami, terutama dengan penyebaran virus corona ini. Banyak sekali saudara kami yang harus menderita karena virus corona itu, dirawat di rumah sakit maupun juga isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan, kuatkan mereka. Kiranya melalui proses pengobatan itu, mereka semua boleh mendapatkan pemulihan. Dan bagi dokter, perawat, maupun juga tenaga penunjang medis yang lainnya, berkati mereka semua, berikan kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap orang yang datang untuk mendapatkan pengobatan, baik di rumah sakit maupun juga klinik-klinik yang lainnya. Kiranya juga Engkau pakai para aparat pemerintah kami, baik Presiden sama dengan jajaran menterinya dan juga seluruh aparat keamanan untuk bisa sama-sama menangani penyebaran virus corona ini. Kami serahkan semuanya itu ya Tuhan, dalam kehidupan masyarakat kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dan juga di tengah-tengah persekutuan kami sebagai Gereja Kristen Pasundan, pakai gugus tugas penanganan dampak COVID, agar dalam tugas tanggung jawab mereka juga mereka boleh membantu jemaat-jemaat bahkan masyarakat untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, sosial, psikologi dan sebagainya. Kiranya mereka semua boleh menjadi berkat yang Kamu nyatakan tengah-tengah kehidupan Gereja Kristen Pasundan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dan bersama-sama kami hendak menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 243 bait 1 dan 3 di akhir kebaktian kita saat ini. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan. Bagimu, bagiku, dan siapapun yang ada di dunia ini.
kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing untuk terus berkarya, mewartakan kabar sukacita, mewartakan Kristus melalui kehidupan kita masing-masing. Dan untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selamat hari Minggu.